Pertama, saya menyapa kita semua, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan yang menyaksikan ibadah doa pada sore hari ini. Shalom, selamat sore. Puji Tuhan, kita patut bersyukur kepada Tuhan. Kita masih diberikan kekuatan, kesehatan, bahkan kesempatan untuk boleh beribadah kepada Tuhan. Meskipun melalui cara online seperti ini. Bapak Ibu, mari kita membuka Alkitab kita. Kita membuka di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-12. Injil Yohanes pasal yang ke-12. Kita akan baca beberapa bagian ayat firman Tuhan. Injil Yohanes pasal yang ke-12. Injil Yohanes pasal yang ke-11, ya. Coba dibaca mulai dari ayat yang pertama. Nanti kita akan lompat ayat-ayat selanjutnya. Injil Yohanes pasal 11, ayat yang pertama dimulai. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, "Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit." Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, "Penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan." Ayat 14 sampai ayat yang ke-15. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, "Lazarus sudah mati. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Sebab demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya." Ayat 19. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ayat 43. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, "Lazarus, marilah keluar." Terima kasih buat pembacaan beberapa ayat firman Tuhan. Saya memberikan tema firman Tuhan pada sore hari ini, yaitu Tuhan Sang Pembalik Keadaan. Sekali lagi, tema firman Tuhan sore hari ini yaitu Tuhan Sang Pembalik Keadaan. Saudara-saudara, tahukah Anda bahwa hampir di setiap media sosial, ya, televisi, radio, itu sudah ada yang namanya iklan, ya. Baik di sela jeda dari sebuah acara, sebuah film, bahkan sekarang yang terkenal dengan endorse, ya, ada di Instagram, ya, mereka-mereka yang sudah terkenal dengan sebutan selebgram, YouTuber dan sebagainya. Nah, saudara-saudara, tujuan iklan ini memang ada banyak hal, ya. Bisa memperkenalkan sebuah produk, bisa menimbulkan minat bagi orang lain, supaya mereka tahu, supaya mereka terikat, dan supaya mereka tertarik, pada akhirnya bisa percaya produk ini memang benar. Ya, ini cocok untuk saya, ini cocok untuk saya pakai. Nah, saudara-saudara, apa yang dilakukan oleh Yesus di dalam ayat ini adalah salah satu dari sekian banyak mujizat yang dilakukan ketika dia melayani. Saya boleh berkata bahwa ayat ini atau perbuatan yang dilakukan oleh Yesus, yaitu yang membangkitkan seorang yang mati, yang sudah mati, yang bernama Lazarus, adalah salah satu peristiwa mujizat yang merupakan sesuatu yang akbar atau besar. Ya. Dari sekian banyak mujizat, katakanlah dia menyembuhkan yang buta, yang lumpuh dibuat berjalan, dia melakukan memberi makan 5.000 orang. Nah, saudara-saudara, poin yang ingin saya sampaikan dengan bahwa Tuhan Sang Pembalik Keadaan, yaitu bahwa
Yang pertama, Tuhan bertindak sesuai dengan kehendaknya. Coba dibaca ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempatnya di mana ia berada. Nah, saudara, sebenarnya Yesus tahu bahwa Lazarus ini sedang sakit, ya. Katakanlah sebelum ada orang yang melapor, Yesus, orang yang kau kasihi Lazarus, yang kamu kenal juga saudaranya ada Marta, Maria, sedang sakit, ya. Saudara, Alkitab tidak mencatat penyakit apa yang diderita oleh Lazarus, tetapi Alkitab hanya mencatat dia sakit dan penyakit ini membawa kepada kematian. Saudara, di dalam ayat yang ke-6 ini jelas bahwa namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Saudara-saudara, Yesus tahu bahwa penyakit ini memang cukup berbahaya, ya. Yesus tahu sebenarnya bahwa penyakit ini akan membawa kematian kepada Lazarus. Saudara-saudara, perlu kita ketahui bahwa ada hal-hal yang tidak kita bisa kita tidak tahu apa yang terjadi dalam hidup kita, ya. Tahu-tahu besok pagi encok gitu ya. Tahu-tahu besok pagi bisa tergelincir, tahu-tahu bisa ada masalah di kantor, tahu-tahu di perkuliahan, tahu-tahu di pekerjaan ada masalah. Kita tidak tahu apa-apa yang terjadi dalam hidup kita. Bahkan kalau seseorang sudah melakukan sesuatu yang baik pun, bisa saja ada orang yang membuat masalah dalam hidup kita. Saudara, penyakit ini penyakit yang membuat Lazarus sampai mati. Saudara, tetapi yang membuat saya bergejolak dalam hati, kalau seandainya saya berada di dalam konteks pada waktu itu, hadir pada waktu itu, saya merasa curiga gitu loh. Yesus tahu Lazarus sakit gitu loh. Kenapa dia sengaja malah untuk tidak datang? Ternyata ada tujuannya. Ya. Yesus berkata supaya kamu pun bisa belajar. Justru ini merupakan sesuatu yang baik bagi kamu. Tetapi tidak mudah Bapak Ibu bahwa ketika kita punya masalah, ya, tidak mudah bagi Marta dan Maria yang sudah mengirimkan seseorang untuk Yesus supaya hadir, karena Marta dan Maria percaya kepada Yesus. Dia pernah menyaksikan apa-apa yang dilakukan oleh Yesus. Dia pernah menyembuhkan orang sakit. Tidak salah Marta dan Maria untuk mengundang Yesus supaya berdoa atau setidaknya menyembuhkan Lazarus. Tetapi Alkitab mencatat bahwa Yesus sengaja. Saudara-saudara, Tuhan bertindak sesuai dengan kehendaknya. Tuhan punya cara sendiri di dalam menolong orang lain. Tuhan punya metode sendiri untuk menolong orang lain, Bapak Ibu Saudara. Ya, hati kita bisa bergejolak memang. Hati kita ini bisa bergelora. Ada apa ini? Ya, saya sudah berdoa saya sudah berlutut, saya berpuasa kepada Tuhan. Tapi kok tak kunjung selesai masalah ini. Itu bisa bergejolak di dalam hati kita. Dan kita bisa stres. Tuhan gimana ini? Apakah saya harus terus datang beribadah kepada Tuhan? Apakah saya harus datang berpuasa setiap minggu? Apakah saya terus membaca Alkitab? Apakah saya harus terus berharap kepada Tuhan? Kok tak kunjung selesai masalah ini? Saudara, terkadang kita tidak melihat sesuatu apa-apa yang terjadi di sana. Di masa depan, kita tidak tahu apa-apa yang terjadi di masa depan. Tuhan tidak pernah memberitahu, tatkala kita percaya kepada Tuhan, ketika engkau beriman, engkau akan melihat sesuatu di balik ini. Tuhan tidak memberitahu kita apa-apa yang akan terjadi di masa depan, apa-apa yang harus kita alami. Tuhan sengaja menutup beberapa peristiwa di masa depan dan Tuhan tidak mengizinkan mata kita melihat hal itu. Sekalipun kita beriman, sekalipun kita percaya, terkadang kita harus mengalami sesuatu yang tidak enak itu, saudara sekalian. Saya berkata bahwa Tuhan punya cara sendiri di dalam menyelesaikan sesuatu dalam hidup kita. Dan itu kita tidak bisa dikte kepada Allah. Tuhan kalau bisa sekarang dong. Tuhan saya butuh uang ini. Tuhan bagaimana dengan pekerjaan saya? Bagaimana dengan kesehatan saya? Saya butuh Tuhan sekarang. Tolong Tuhan. Tidak bisa Bapak Ibu.
Bahkan pemazmur hanya berbicara, seperti mata hamba laki-laki memandang kepada tangan tuannya, seperti hamba perempuan memandang kepada tangan nyonyanya, demikianlah kita harus memandang kepada Tuhan. Bukankah kalau meminta sesuatu dengan bersikap memohon, kita minta begini? Kalau ada hubungan antara hamba dan nyonya, hamba dengan Tuhan, bukankah kita harus dalam suasana memohon bahwa Tuhanlah yang harus berbelas kasihan. Tuhan tidak perlu menunjukkan sebuah tutorial kepada kita apa-apa yang harus dilakukan oleh Yesus. Dia tidak pernah memberitahukan kepada orang percaya, besok kira-kira jam 6 pagi ketika kamu sudah selesai berdoa, amin, disitulah saya akan datang kepada kamu menyembuhkan kamu. Tuhan tidak pernah menyampaikan hal itu. Terkadang Tuhan sengaja menunda menjawab doa kita, Bapak Ibu sekalian. Ada sesuatu yang serius terjadi dalam hidup kita. Tetapi Bapak Ibu sekalian, sebagai manusia kita bisa kecewa, kita bisa marah, kita bisa ragu sehingga kita berkata, mengapa Tuhan? Mengapa? Why God? Mengapa Tuhan? Masalah ini kok berat sekali yang harus saya tanggung? Apa langkah yang saya lakukan Tuhan? Karena ini merupakan sebuah misteri bagi kita. Saudara, pandemi ini walaupun sudah di level 1 di beberapa seluruh Indonesia gitu ya, tetapi bukan berarti bahwa dampak atau akibatnya itu tidak terasa bagi beberapa orang. Saudara mungkin yang punya deposito kehilangan 10 saja angkanya, wah itu persoalan sekali Bapak Ibu. Jangan katakan bahwa tidak ada yang kehilangan angka 02 digit, 1 digit saya sudah problem. Apalagi 2, apalagi 3, habislah sudah. Hati kita bisa bergejolak Bapak Ibu sekalian. Kesehatan bisa terganggu untuk waktu yang cukup lama. Bergantung dengan obat, bergantung kepada dokter. Ada alat-alat yang menyokong kehidupan seseorang. Where is God? Menjadi pertanyaan untuk sekarang ini juga. Dulu sampai sekarang ini merupakan pertanyaan. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Kapan waktunya Tuhan menolong adalah sebuah misteri ilahi bagi kita. Sebelum ada judul sinetron di Indosiar, misteri ilahi, sebenarnya Alkitab sudah memberitahukan hal itu. Ya kan? Banyak judul sinetron, misteri ilahi 1, misteri ilahi 2, 3, 4, 5. Ya, film orang lain sudah berbicara di bulan, di bawah laut gitu ya. Indonesia masih berbicara teriak dalam kubur, ya kan? Tangisan dari kubur, pocong 1, pocong 2, ngesot 1, ngesot 2, ya kan? Suster ngesot maksud saya, Bapak Ibu. Ya. Tuhan tidak pernah memberitahukan kita cara, modus operandi, teknik Yesus di dalam menolong kita, jurus, langkah-langkah apa yang Yesus lakukan kepada kita, prosedur apa yang Dia lakukan. Saudara, ya. Saudara masih ingat kisah dari Zakaria yang mendapatkan kunjungan dari seorang malaikat, engkau akan melahirkan seorang anak. Pada akhirnya apa yang menjadi jawaban Zakaria? Bagaimanakah hal itu mungkin terjadi? Saudara mungkin ini kalau pembacaan biasa, ini mungkin tampak tidak ada sesuatu yang terganggu. Makanya dia jadi bisu. Tetapi ini berujung bahwa dia meragukan Allah. Tuhan bagaimana caramu untuk mengabulkan untuk melaksanakan apa yang Tuhan katakan? Istri saya mandul sudah bertahun-tahun. Saya tidak punya anak. Dengan catatan, dengan kata lain, seolah-olah Zakaria ingin menunjukkan, Tuhan berikan dong tutorial. Bagaimana caramu Tuhan untuk melakukan ini? Loh, kok dia berusaha mendikte Allah? Pada akhirnya dia meragukan kuasa Allah. Itu yang jadi persoalan Bapak Ibu. Karena apa? Sekali lagi saya katakan, Tuhan bertindak sesuai dengan caranya. Dia punya cara sendiri, dia punya metode sendiri untuk menolong kita Bapak Ibu sekalian. Dan itu sesuatu yang tidak diberitahukan kepada kita, kepada siapapun sebagai orang percaya. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, Tuhan hanya ingin kita percaya. Sekalipun
meskipun. Coba dibaca ayat 25 sampai 26. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Bapak Ibu Saudara sekalian, dari sekian peristiwa penyembuhan yang dilakukan oleh Yesus, dari banyak mujizat yang dilakukan oleh Yesus, sebenarnya dia punya satu tujuan, supaya orang percaya bahwa dia adalah Mesias anak Allah yang dijanjikan. Itu saja sebenarnya, saudara. Ya. Saya ingin berkata kepada kita bahwa seseorang yang mengalami mujizat, seseorang yang menerima mujizat dari Tuhan, belum tentu dia percaya. Dan Alkitab itu sudah membuktikannya. 10 orang kusta, Bapak Ibu, hanya satu yang datang bersyukur kepada Tuhan. Saya sangat setuju ada sebuah pernyataan yang sangat terkenal di luar sana, yang dipercaya oleh banyak orang, bahwa iman memang mengaktifkan mujizat di dalam diri kita. Sekali lagi, iman memang mengaktifkan mujizat dalam diri kita. Ketika kita percaya, mujizat terjadi. Tetapi saya mau katakan bahwa tidak selalu kalau kita beriman maka mujizat ada. Tidak selalu kalau orang sudah percaya, berharap kepada Tuhan, mengasihi Tuhan, maka ketika dia berdoa Tuhan pasti menjawab. Belum tentu. Di Alkitab ada yang dilakukan mujizat secara sepihak oleh Allah, oleh Yesus. Tanpa seseorang percaya, Yesus bisa menyembuhkan. Yesus mengadakan mujizat dari 5 roti dan 2 ikan bukan karena ada 1000 yang percaya, bukan karena murid-muridnya percaya, bahkan mereka menjawab Yesus dengan cara yang berbeda. "Tuhan, ini dari mana kami membeli roti? Ini ada 5 roti dan 2 ikan. Mujizat yang sepihak tanpa kamu beriman, tanpa kamu percaya. Tetapi kamu perlu belajar juga dari peristiwa ini supaya kamu tahu siapa saya." Inilah tujuan daripada Yesus. Dia ingin supaya kita percaya sekalipun tidak tahu apa yang ada di balik ini. Sekalipun kita tidak tahu kapan masalah kita selesai. Sekalipun ada sesuatu yang masih menghantui kita, yang mengganggu hati kita, yang merundung kehidupan kita, Bapak Ibu sekalian. Orang Farisi dan orang Yahudi bukan tidak menyaksikan mujizat yang dilakukan Yesus. Bahkan sebenarnya setelah pasal 11, ada orang yang melaporkan peristiwa Lazarus dibangkitkan, langsunglah datang laporan kepada orang Yahudi. Bukan malah mereka tunduk percaya kepada Yesus, tetapi bersepakat untuk membunuh Yesus karena menganggap, wah bahaya ini. Ini nanti bisa seluruh dunia datang kepada Yesus. Artinya apa? Keberpihakan kepada orang Farisi dan orang Yahudi dan Saduki beralih kepada Yesus. Secara politik ini bahaya. Bahaya sekali. Jadi Bapak Ibu Saudara, Yesus berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Bapak Ibu, ini salah satu pernyataan dalam kelas teologi, mohon maaf saya pakai istilah ini, dalam kelas teologi ada namanya istilah ego eimi. Yang terjemahan bahasa Indonesianya adalah aku adalah, ya, I am misalkan, ya. Salah satu ungkapan ego eimi yang terkenal di dalam ayat ini adalah akulah kebangkitan dan hidup. Tetapi ada banyak ungkapan ego eimi, akulah pintu, akulah jalan kebenaran dan hidup. Akulah gembala yang baik, akulah roti hidup. Itu adalah ungkapan aku adalah ego eimi. Supaya apa Bapak Ibu Saudara? Itu menunjukkan bahwa Yesus adalah Mesias Allah. Dia adalah Tuhan. Supaya orang lain percaya menerima dia sebagai Mesias yang dijanjikan. Yang dijanjikan itu. Maria bukan hanya percaya kepada sesuatu yang keluar dari dalam diri Yesus. Saudara tahu apa yang dikatakan Maria? "Tuhan, seandainya engkau di sini, pasti saudaraku tidak mati." Coba Bapak Ibu Saudara. Saudaranya sudah mati, tetapi dia tetap percaya, seandainya Yesus di sini, seandainya guru di sini, saudaraku pasti tidak akan mati.
Saudara, banyak sekali orang bahwa mengasihi Yesus itu karena ada sesuatu yang keluar dari dalam diri Yesus. Saya percaya Tuhan karena saya inginkan sesuatu dari dalam diri Yesus. Saya ingin menyedot kesembuhan dari Yesus. Saya ingin menarik kesuksesan dari dalam diri Yesus. Saya ingin mohon penyertaan, keamanan, ketentraman. Saya ingin menyedot sesuatu dari dalam diri Yesus. Tetapi tatkala tidak ada sesuatu yang keluar dari Yesus, dia tidak merasakan penyertaan. Ada badai yang dia alami dalam keluarga, dalam keuangan, dalam ekonomi. Wah, mulai goncang Bapak Ibu Saudara. Bukan itu yang diinginkan oleh Yesus. Dia hanya ingin kita percaya Bapak Ibu Saudara. Sekalipun belum ada yang terjadi, meskipun sesuatu berubah, meskipun tubuh ini semakin melemah, tetapi Dia ingin kita percaya kepadanya. Amin Bapak Ibu Saudara. Karena itulah yang Dia inginkan Bapak Ibu Saudara. Dia mengutuk orang Farisi, terkutuklah engkau orang Farisi Saduki, sekalipun saya melakukan mujizat, kamu tetap tidak percaya. Padahal kalau saya lakukan di tempat yang lain, mereka itu sudah harusnya percaya. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Sebenarnya tujuan Yesus melakukan mujizat, supaya orang lain pada akhirnya bisa menerima dan percaya kepada Yesus. Tetapi fakta tidak membuktikan hal itu. Sakit atau tidak, sukses atau tidak, berhasil atau tidak, gagal atau tidak, bukankah kita tetap harus percaya kepada Tuhan? Apakah harus tunggu selesai, tunggu berhasil, tunggu sukses, tunggu sehat, baru kita tetap beribadah kepada Tuhan? Saya mengangkat jempol bagi ibadah onset yang dihadiri oleh jemaat. Puji Tuhan bahwa ada niat yang tulus bagi kita. Di saat yang bersamaan saya tidak berkata bahwa orang yang online tidak cinta Tuhan. Tetapi kita menunjukkan keseriusan kita beribadah kepada Tuhan dengan apa yang kita miliki, dengan apa yang kita punyai Bapak Ibu sekalian. Tuhan hanya ingin kita percaya kepada Dia. Poin yang ketiga, mari kita baca ayat 43 sampai ayat yang ke-44. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Poin yang ketiga yaitu Tuhan memegang kendali atau kontrol atas hidup kita. Dialah yang berdaulat Bapak Ibu sekalian. Kalau Dia pada akhirnya membangkitkan Lazarus dari kematian, bukankah itu menunjukkan bahwa Dia mengontrol kehidupan Lazarus sekalipun dia sudah mati? Dan Dia berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Walaupun kamu sudah mati, kamu akan hidup. Percayakah engkau akan perkataanku, hai Maria? Bapak Ibu Saudara, air saja bisa Dia ubah menjadi anggur. Penyakit pun bisa Dia sembuhkan. Bahkan yang mati pun bisa Dia bangkitkan. Pertanyaan saya, adakah sesuatu yang sulit bagi Dia untuk Dia lakukan? Kita jawab dalam hati kita, tetapi dalam hati kecil kita terkadang, Tuhan mampukah engkau melakukan ini? Tuhan mampukah engkau mengubah ini? Tuhan mampukah engkau mengangkat hal ini? Sering kali hati kecil kita berbicara di dalam hati kita. Tetapi maukah kita percaya bahwa Dia yang memegang kendali dalam hidup kita? Dia yang mengontrol hidup kita Bapak Ibu sekalian. Kematian pun tidak berkuasa di hadapan Yesus. Supaya kita tahu Bapak Ibu Saudara, kalau ini sebuah perkara dalam sebuah pengadilan atau kasus yang sedang ditangani oleh polisi, sebenarnya kasus ini sudah close, sudah selesai. Kenapa? Lazarus sakit, Yesus disuruh datang untuk berdoa. Lazarus sudah mati 4 hari, dikubur. Sebenarnya kasus sudah selesai. Kehadiran Yesus sebenarnya dianggap oleh orang banyak adalah datang dalam konteks menghibur orang yang kehilangan orang yang terkasih. Dalam budaya Yahudi memang ada 7-8 hari ada terjadi penghiburan. Maka ketika sudah 4 hari kok masih ada orang banyak? Karena memang tradisinya seperti itu Bapak Ibu sekalian.
Mungkin bagi orang lain berkata, ini penghiburan. Bahkan ada orang ngomong, tidak sanggupkah dia menyembuhkan? Bayangkan saudara, penyembuhan yang disampaikan oleh orang banyak. Tetapi Yesus sengaja melakukan mujizat ini supaya mereka tahu who is the boss here. Supaya mereka tahu siapa bosnya di dalam dunia ini. Supaya tahu bahwa siapakah Kristus dalam hidup mereka. Sengaja Yesus melakukan peristiwa yang akbar yang tidak mereka bisa pikirkan Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Tuhan adalah sang pembalik keadaan. Dia bisa melakukan sesuatu yang manusia tidak bisa lakukan. Pertanyaan saya ulang pertanyaan tadi. Adakah sesuatu yang sulit untuk Kristus lakukan? Saya katakan dengan iman sekalipun saya belum melihat hal itu. Tidak ada sesuatu yang sulit bagi Yesus. Tidak ada sesuatu yang sukar untuk dilakukan oleh Yesus. Saya percaya itu saudara. Karena dia adalah Tuhan, sang pembalik keadaan. Pertolongan bisa saja datang terlambat. Ini saya akan redefinisikan Bapak Ibu sekalian. Ada pujian, ada ungkapan. Pertolongan Tuhan itu datang tepat waktu. Tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat. Maksudnya apa? Apakah ketika saya sedang sakit, saya berdoa langsung disembuhkan? Saya lagi masalah, ketika saya berdoa langsung disembuhkan? Saya katakan bahwa pertolongan Tuhan bisa datang terlambat. Dari teks ini sangat terbukti. Yesus sengaja mengundur. Yesus sengaja datang terlambat Bapak Ibu Saudara. Kita percaya bukan karena kita tuh sudah tahu apa yang terjadi di masa depan. Oh pasti Tuhan menjawab. Kalau saya berlutut terus, kalau saya berdoa 1 jam tiap hari. Kalau saya memberikan persembahan. Kalau saya sungguh-sungguh datang ke gereja. Saya pasti. Bukan semacam itu Bapak Ibu Saudara. Tetapi iman kita bahwa Tuhan bisa mengubah situasi yang bagi orang lain sudah selesai. Kata orang lain, lo dan gue tidak ada harapan bagimu. Kamu sudah seperti itu, kamu sudah hancur, sudahlah. Tetapi Tuhan bisa membalik keadaan, membalik situasi Bapak Ibu Saudara. Tentu di dalam kedaulatan, di dalam kontrol Tuhan. Saudara tahu, Lazarus sudah mati. Walaupun dia diurapi dalam arti dibuat bau-bauan kemenyan di dalam tubuhnya. Menurut tradisi. Saudara tahu, dia dibangkitkan. Itu bukan hanya mengangkat sel-sel kulit mati. Ya katakanlah ada produk-produk kecantikan. Ini kalau dioles tiap hari, tiap pagi dan tiap malam sebelum tidur. Mengangkat sel-sel kulit mati 90% dan seterusnya. Dan seterusnya. Yesus bukan hanya mengangkat sedikit sel-sel mati. Bukan saja mengubah kulitnya dari ujung kaki, ujung kepala. Tetapi dia menghidupkan jantung yang sudah mati. Darah yang sudah membeku. Tubuh yang sudah berbau dan busuk dia hidupkan kembali. Bukankah dia Allah? Karena tidak ada sesuatu yang sulit bagi dia Bapak Ibu Saudara. Dalam terjemahan bahasa Jerman dikatakan, Lazarus metuo. Ya. Jerman, orang Jawa yang tinggal di Jerman maksud saya. Saudara, mungkin bagi kita Tuhan tidak ada harapan lagi. Sudah selesai Tuhan. Saya tidak tahu apa-apa lagi Tuhan. Saya sudah menyerah, sudah angkat tangan. Percaya dong kepada Tuhan, sang pembalik situasi. Dia hanya ingin kita percaya Tuhan bertindak sesuai dengan caranya. Dan yang ketiga, Tuhan memegang kendali dan kontrol atas hidup kita. Mudah bagi Yesus untuk melakukan segala sesuatu bagi kita. Tetapi bagi kita mungkin sulit untuk melihat kapan, bagaimana prosesnya. Tetapi kalaupun belum terlihat, mari kita tetap percaya kepada Tuhan. Mari kita tetap berharap kepada Tuhan. Mari kita tetap sujud kepada Tuhan yang adalah Raja kita, yang adalah Tuhan kita, yang ada kekasih kita. Amin untuk firman Tuhan.